Anime Zero to Hero adalah anime dengan cerita di mana karakter utama pada awalnya tidak memiliki bakat, buruk, dan diremehkan. Tetapi seiring waktu cerita dari karakter utama menjadi sangat kuat dan bahkan menjadi pahlawan bagi semua orang. Anime dengan cerita seperti ini biasanya ditemukan dalam anime dengan genre shonen. Nah, kali ini Koenime akan membahas beberapa anime yang karakter utamanya sejenis itu. Oke, di sini admin udah merangkum 10 anime yang mungkin bisa kalian masukkan daftar list tontonan kalian buat mengisi waktu luang. Dek, inilah daftar 10 anime dengan karakter utama Zero to Hero versi Koenime. Kenichi Shirahama, seorang pemuda berusia 15 tahun yang sering dibully di sekolahnya. Pertemanannya dengan Miyu membawa Kenichi untuk mempelajari ilmu bela diri, bahkan Kenichi mempelajari dan menguasai beberapa teknik. Banyak yang mengatakan bahwa kisah Kenichi ini merupakan contoh Zero to Hero terbaik. Anime ini menceritakan bagaimana usaha keras Kenichi untuk menjadi seorang murid yang tidak diremehkan di sekolahnya. Keseruan kisah ini dimulai ketika Kenichi berhasil mengalahkan anggota ekskul karate peringkat atas di sekolahnya. Karena itulah, para murid begal sudah bersiap-siap untuk mengincar dirinya, termasuk geng Ragnarok yang berusaha menyingkirkan Kenichi. Di masa depan, di mana manusia dipaksa untuk hidup di bawah tanah tanpa mengetahui langit dan bintang di sana. Di permukaan ada makhluk yang mengancam manusia yang disebut Beastmen. Untuk melawan para Beastmen ini dibutuhkan sebuah robot bernama Gunman. Di satu desa bernama Desa Giha hiduplah seorang anak bernama Simon. Dia adalah anak yang pemalu dan rendah hati. Dia bertemu dengan seseorang pria bernama Kamina, seorang yang selalu bersemangat dengan kacamata modernnya. Kamina kemudian mengajak Simon untuk bergabung bersama tim Guren, kelompok yang ia dirikan dengan misi mengunjungi permukaan tanah. Hingga suatu ketika Simon menemukan benda berbentuk kepala robot yang disebut dengan Gunman. Dek, dari sinilah petualangan mereka dimulai. Sawada Suyanoshi adalah seorang murid SMP yang lemah dalam olahraga. Lagi pula gebetannya ternyata sudah memiliki pacar. Singkatnya, dia adalah seorang pecundang. Namun Sawada tidak pernah tahu bahwa dirinya ternyata adalah seorang pewaris tahta dari Pongola Family, sebuah kelompok mafia ke-6. Dan Sawada mesti menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Reborn, seorang pembunuh bayaran nomor 1 dikirim dengan maksud untuk segera menjadikan Sawada sebagai pemimpin Pongola. Dan kehadiran karakter bertubuh kerdil ini merupakan titik balik dari perubahan pada Sawada. Agak mirip dengan Black Clover, yaitu mengisahkan sekolah sihir. Di sekolah itu ada seorang anggota bernama Harutora yang justru tidak punya kemampuan magis. Padahal ia merupakan anggota dari sebuah klan sihir yang disegani. Suatu hari ia berjumpa dengan sepupunya yang mengajak ke serangkaian petualangan seru dan bersekolah di sebuah sekolah khusus sebagai Raven bersama Natsume. Dari situlah Harutora mulai mengenal dan belajar lebih dalam segala hal tentang dunia magis. Sampai akhirnya ia berhasil membuktikan kemampuannya pada dunia.
Orario adalah kota dengan labirin besar di bawah tanah, sehingga kota ini menjadi menarik bagi orang-orang. Seorang pemuda bernama Bel Crenel bermimpi ingin menjadi petualang paling hebat di seluruh daratan. Seketika hidupnya berubah setelah bertemu dengan wanita cantik bernama Ice Wallenstein. Sejak saat itu, Bel akhirnya memutuskan ingin bisa menyaingi kemampuan Ice. Bersama dewinya bernama Estia, Bel memulai petualangan barunya. Bel merupakan seorang petualang yang memiliki kemampuan bertarung biasa saja. Bahkan ia nekat pergi ke dungeon sendirian. Bel juga seorang yang pantang menyerah. Ia terus melatih kemampuannya bersama rekan-rekan yang selalu ada di sampingnya. Midoriya Izuku atau Deku terlahir tanpa memiliki kekuatan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang pahlawan. Hanya bermodalkan buku catatan, Deku selalu menganalisa kemampuan setiap hero yang dijumpainya. Kecintaannya terhadap pahlawan nomor satu, yakni All Might, membuat Deku tidak patah semangat. Kehidupan Deku tiba-tiba berubah ketika ia bertemu dengan All Might, yaitu pahlawan nomor satu di dunia. Deku dipilih oleh All Might untuk menjadi penerus kekuatannya dengan syarat harus berlatih dengan keras. Nah, hal inilah yang menjadi langkah awal Deku untuk menggapai impiannya, yakni menjadi seorang pahlawan. Anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Asta yang ingin menjadi seorang kaisar sihir. Sayangnya berbeda dari teman-temannya, Asta tidak punya bakat dari lahir. Akibat tidak punya kemampuan sihir, ia sering diejek dan diremehkan. Lahir tanpa kekuatan sihir tidak membuatnya putus asa. Ia terus berusaha melatih diri agar menjadi yang terkuat. Suatu hari, sebuah peristiwa aneh terjadi saat ia hendak dihabisi seorang penjahat. Tak disangka, ia justru berhasil mengalahkan si penjahat.